قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prostitusi atau yang biasa dikenal dengan pelacuran telah ada sejak zaman dahulu kala. Tak terkecuali pada zaman Nabi SAW diutus. Bahkan prostitusi ada sejak beliau di Mekah dan setelah beliau hijrah ke Madinah. Ada banyak riwayat yang menceritakan soal prostitusi yang berkembang di zaman Rasulullah SAW. Beberapa di antaranya adalah riwayat yang cukup populer dalam Sahih Al-Bukhari pada bab permulaan wahyu atau kitab Bad'i Al-Wahyi. Dalam riwayat tersebut, Sayyidah Aisyah menceritakan tentang fenomena pernikahan pada masa jahiliyah, yakni sebagai berikut. Menurut Sayyidah Aisyah, ada 4 model perkawinan atau hubungan badan pada masa jahiliyah. Pertama, perkawinan yang kita kenal pada hari ini atau setelah Islam datang. Seorang laki-laki meminang wanita atau anak perempuan kepada walinya, lalu membayar mahar kemudian menikahinya. Kedua, disebut dengan istibda. Bentuk perkawinan ini adalah ketika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, pada saat itu istrinya telah suci dari haid, "Pergilah kepada si fulan, kemudian mintalah untuk disetubuhi." Dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya sama sekali, sehingga jelas istrinya itu telah mengandung dari hasil hubungan dengan laki-laki itu. Kemudian, apabila telah jelas kehamilannya, lalu suami itu mulai menyetubuhi lagi istrinya sesuka hatinya. Tujuan dari model perkawinan semacam itu adalah untuk mendapatkan benih dari laki-laki lain. Ketiga, kemudian perkawinan model yang lain yaitu sejumlah laki-laki antara 3 sampai 10 orang berkumpul, lalu mereka semua menggauli seorang wanita. Apabila wanita tersebut telah hamil dan melahirkan anaknya, selang beberapa hari perempuan itu memanggil mereka, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat menolak panggilan tersebut. Sehingga mereka pun berkumpul di rumah perempuan itu. Kemudian perempuan itu berkata kepada mereka, "Sungguh kalian semua telah mengetahui urusan kalian. Sedang aku sekarang telah melahirkan, dan anak ini adalah anakmu, hai si fulan." Dan wanita itu menyebut nama laki-laki yang disukainya, sehingga dihubungkan anak itu sebagai anaknya, dan laki-laki itu pun tidak boleh menolaknya. Keempat, bentuk keempat yaitu berkumpullah laki-laki yang banyak, lalu mereka menggauli seorang wanita yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatanginya. Sebab mereka itu adalah pelacur-pelacur yang sengaja memasang bendera di depan pintu rumah mereka sebagai tanda, atau tanda bahwa itu adalah rumah bordir. Siapa saja yang menginginkan boleh masuk. Kemudian, jika ada seorang wanita di antara mereka hamil dan melahirkan anak, maka para laki-laki itu berkumpul di situ, dan mereka pun memanggil orang ahli firasat. Lalu dihubungkanlah anak itu kepada ayahnya oleh orang ahli firasat itu menurut anggapan mereka. Maka anak itu pun diakuinya dan dipanggil sebagai anaknya.
di mana orang yang dianggap sebagai ayahnya itu tidak boleh menolaknya. Di akhir riwayatnya, Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa dari keempat model perkawinan di atas, hanya perkawinan model pertama yang diperbolehkan dalam Islam. Riwayat panjang di atas menjelaskan bahwa fenomena prostitusi telah ada dalam budaya Arab klasik, di mana rumah bordil memasang bendera sebagai tanda bahwa tempat tersebut berisikan pelacur yang siap untuk digunakan. Keterangan ini sesuai dengan model perkawinan pada nomor 4 sebagai riwayat di atas. Adapun selainnya, kecuali nomor 1 yang diperbolehkan, adalah bentuk lain dari perzinahan yang dilakukan oleh perempuan Arab terdahulu. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, turunlah ayat yang terkait dengan larangan seorang mucikari untuk memaksa budak perempuan mereka berzina. Hal ini dikisahkan dalam surat An-Nur ayat 33 yang artinya, "Janganlah kalian memaksa perempuan kalian untuk melacur padahal mereka menghendaki menjaga diri mereka. Janganlah kalian melakukannya hanya untuk mencari kehidupan dunia. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang setelah pemaksaan mereka." Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay yang merupakan orang munafik Madinah. Ia pernah lari dari perjalanan perang menuju Uhud karena melihat dua orang perempuan yang bernama Masika dan Mu'azza. Pada masa jahiliyah, keduanya sering dipaksa oleh Abdullah bin Ubay untuk melacur. Alhasil, keduanya melahirkan banyak anak dari hasil melacur dirinya tersebut. Namun ketika Islam datang dan keduanya memeluk Islam, Allah melarang perempuan-perempuan muslim untuk melacurkan diri. Dan akhirnya, kedua budak tersebut enggan lagi bekerja menjajakan dirinya. Tujuan dari Abdullah bin Ubay memaksa kedua budaknya untuk melacur tidak lain adalah agar ia memperoleh keuntungan dari hasil prostitusi tersebut. Dan ketika kedua budaknya menolak untuk bekerja lagi, Abdullah bertanya, "Mengapa kalian tidak mau lagi melacur?" "Tidak, kami tidak akan lagi mau melacurkan diri," jawab keduanya. Kemudian Abdullah bin Ubay memukuli keduanya dan turunlah ayat, "Janganlah kalian memaksa perempuan kalian untuk melacur padahal mereka menghendaki menjaga diri mereka. Janganlah kalian melakukannya hanya untuk mencari kehidupan dunia." Meskipun banyak terjadi prostitusi, namun hal ini hanya terjadi kepada budak perempuan dan pelacur yang memasang bendera di rumah mereka masing-masing. Disebutkan oleh As-Salabi dalam Al-Sirah Nabawinya, Ar-Wada'i wa Tahlil Ardas, bahwa perempuan-perempuan merdeka jarang sekali terlibat dalam praktek prostitusi ini. Bukti terkait minimnya keterlibatan perempuan merdeka adalah pernah suatu ketika Rasulullah SAW meminta janji setia atau baiat kepada perempuan Mekah setelah Fathul Mekah. Rasulullah meminta mereka bersumpah untuk tidak menyekutukan Allah, mencuri dan melakukan perzinahan. Namun tiba-tiba Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sofyan, mengatakan, "Apakah pantas seorang perempuan merdeka berzina?" Pertanyaan Hindun menunjukkan adanya sentimen yang menunjukkan bahwa kelas perempuan merdeka tidak layak bekerja di bidang prostitusi, berbeda dengan perempuan budak pada masa itu. Ini membuktikan bahwa tidak semua orang Arab jahiliyah melakukan perzinahan. Banyak di antara mereka, khususnya perempuan merdeka yang tidak berzina, tidak meminum khamar,
tidak menumpahkan darah, dan masih banyak lagi di antara mereka orang-orang yang baik. Demikianlah sedikit kisah bagaimana prostitusi bekerja di zaman jahiliyah. Kedatangan Islam menghapus semua jenis prostitusi dan menggantikannya dengan pernikahan yang sah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan berzina tidak hanya ditujukan kepada orang yang buruk saja, tetapi tujuan berzina ditujukan kepada orang-orang yang baik dan suci. Bahkan sekali Nabi pun pernah difitnah berzina. Di antaranya ialah yang pertama Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Maka Al-Aziz, Perdana Menteri itu pun memenjarakan Yusuf atas tuduhan beliau berzina dengan Zulaikha. Padahal Nabi Yusuf tidak pernah berzina. Yang melakukannya adalah, yang memfitnah adalah Zulaikha. Yang kedua ialah Nabi Musa. Nabi Musa dituduh dengan seorang pelatih oleh Korun, karena Korun menghancurkan nama baik Nabi Musa. Yang ketiga adalah Juraid Al-Abid. Beliau adalah ahli ibadah yang terkenal sujud. Beliau ini terkena fitnah oleh seorang pelacur karena beliau tidak memenuhi panggilan ibunya ketika dipanggil saat menunaikan sholat sunnah. Yang keempat adalah Maryam binti Imran, dituduh berzina. Padahal Maryam ibunda Nabi Isa ini adalah wanita yang suci. Yang kelima ialah Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad SAW. Beliau dituduh berzina oleh Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Seketika itu juga selama 1 bulan, di bulan yang terakhir itu turun ayat yang membersihkan nama Aisyah dalam surah An-Nur. Dalam Islam, hukuman zina adalah rajam bagi yang sudah kawin, dan hukuman zina diberikan kepada orang yang berzina tetapi belum kawin, yakni Ghairul Muhsan, dengan 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Orang yang menuduh berzina dan tidak mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, maka hukuman cambuk baginya adalah 80 kali. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.